Kisah ini berawal dari munculnya seorang wanita dari dasar laut yang membawa seorang bayi perempuan yang diletakkannya di sebuah batu di dekat bibir pantai. Kecuali hutan belantara. Luar biasa hebatnya kota Uventira ini. Karena dari bandara dia menyaksikan ke sana itu seperti dalam khayal begitu. Terus terang saja Pak, pada waktu kami melihat gambar ini, nah ada gangguan-gangguan. Oh ya. Iya, bayangkan. Tadinya kami hanya 2 orang mengambil gambar. Oke. Om, nah dia sampingnya saya itu mana? Ya, saya tidak lihat, tetapi si kameramen lihat. Dia Pak. Ada kuburan di sana memang. Bayangkan spesies itu si si teman itu yang memang diambil gambar. Jadi ada juga ditangkap kamera sebagian, sekilas gitu. Jadi, kita berjumpa lagi di JMSI Podcast. Nah, kali ini kita agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kita di tahun politik kita membahas soal isu-isu politik. Nah, kali ini kita agak sedikit membahas soal ada satu cerita rakyat yang kemudian dibuat dalam satu film. Nah, saya kira nanti sebentar kita akan lebih banyak berdiskusi dengan Pak Dr. Haji Swaib Jafar MSI selaku eksekutif produser film Uventira. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat? Sehat walafiat. Walaupun dengan umur sekian, sehat untuk membangun kebudayaan daerah Sulawesi Tengah. Baik. Nah, ini sebelum saya nanti ke inti bagaimana cerita sehingga film kalau bisa dibilang ini film mistis ya? Mistik ya ini. Mungkin Pak Dokter, saya mau mulai dengan kenapa tertarik memilih film dengan tema Uventira? Karena baru dengar DP judul saya seram. Nah, jadi begitu. Ya, bisa lah. Jadi pertama adalah saya menyampaikan terima kasih kepada JMSI Podcast ini merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai tempat yang bisa mempromosikan sekaligus menginformasikan berkaitan seni budaya daerah yang syarat makna untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka 3 aspek. Aspek edukasi, pelestarian, dan pengembangan. Berkaitan itu tertarik mengenai Uventira ini kan cerita rakyat sudah saya ini Pak. Sudah lama ini mencerita tentang Uventira ini. Bahkan ada orang Jakarta melakukan transaksi dengan mereka. Terus dia kasih KTP. Menagih nanti datang di Palu, ini alamatku. Ternyata alamat Uventira. Akhirnya apa? Kemudian si taksi di pelabuhan dapat di bandara Mutiara langsung ini bukan kampung, bukan kota, tetapi ini merupakan hutan belantara. Tetapi karena itu imajinasi sekaligus ini yang punya ini, begitu jalan ini barang Pak, jalan dia katakan luar biasa hebatnya kota Uventira ini. Karena dari bandara dia menyaksikan ke sana itu seperti dalam khayal begitu. Tetapi si sopir ini dia juga dengan alamnya sendiri, tetapi yang menyaksikan itu. Nah, gitu ceritanya. Jadi berkaitan cerita-cerita itulah sehingga kita tertarik. Kenapa tidak kita angkat barang? Pertama berkaitan dengan pelestarian, pengembangan sekaligus tentu promosi tentang Uventira sendiri ini, tentang ceritanya sekaligus terkait dengan adanya pelestarian dan sekaligus agar supaya dikenal apa yang harus kita bisa dapatkan untuk itu tentang Uventira. Karena memang Uventira ini kalau kita di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah sudah menjadi cerita yang sering dibawa-bawa di warkop, di keluarga maupun di tempat-tempat kumpul. Nah, Pak Dokter, saya mau tahu di dalam pembuatan film ini siapa saja yang dilibatkan? Adakah anak-anak daerah yang ikut dilibatkan? Karena biasanya kan dalam proses perfilman itu biasanya seperti kita lihat lah begitu di beberapa film itu
terlalu banyak menggunakan orang luar. Padahal di daerah kita juga ada juga Iyalah. daerah kita. Ya. Nah, berapa persen anak-anak daerah? Oh iya, 100%, Pak. 100% karya anak daerah. Iya. Wah, luar biasa. Jadi ini ceritanya gini, Pak. Saya ini kan pernah jadi Dinas Kebudayaan Pariwisata. Ya, tahu ya. Ya. Dan ternyata terkait dengan itu semua kita buat. Jadi itu Celebes Film. Kemudian alhamdulillah dengan mereka diskusi dengan saya. Ya. Tuh Kak, terkait dengan itu kita membuat film. Coba skenario-nya saya lihat seperti apa yang kita angkat. Ya. Uventira. Kenapa sampai tertarik Uventira kita angkat sama-sama? Nah, ternyata dari sana ada cerita. Ya. Ya, cerita mengenai kan ini Kota Palu ini pada prinsipnya dulu itu adalah laut, Pak. Iya. Nah, jadi ini ibu ini ataupun seorang ibu itu dia bawa anaknya Iya. ke ke hutan itu, dia letakkan di batu. Iya. Begitu letakkan di batu karena ada proses terjadinya sesuatu di dasar laut, dia langsung kembali. Anak ini dengan keajaiban dia Iya. cepat tumbuh dan bahkan makanan tradisional, makanan yang ada di sekitar itulah yang dia makan seterusnya sampai besar. Itulah, dan ketemulah dengan seorang laki-laki pemburu, sekaligus mereka berikan makanan paipulu, naria paipulu vuri, naria paipulu putih, naria paipulu kuning. Nah, itu yang untuk akhirnya sampai mereka kawin mangisan. Begitu ceritain, berkaitan sehingga kita menarik untuk lakukan. Berkaitan itulah sehingga saya tidak bisa hanya sendiri ini. Harus ada lisensi dari pemerintah daerah. Iya. Saya menghadap gubernur gubernur termasuk Pak Nyoman Slamet, yang sekarang itu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari PDIP itu. Saya ke sana, Pak. Akhirnya saya diberikan rekomendasi gubernur sebagai eksekutif produser dari Celebes Film. Ya, luar biasa. Nah. Ini yang saya dapatkan. Kan fungsi pemerintah sebenarnya hanya dua, regulator dan pelayanan. Ya. Berkaitan dengan lisensi itu yang saya bawa. Bagaimana? Bayangkan, Pak, hanya menggunakan anak-anak muda kita menggunakan satu kamera. Cut, sambung lagi dan sebagainya. Luar biasa ini. Tapi dengan kemampuan mereka, teknik mereka kuasai melalui belajar otodidak, mereka bisa menyusun itu. Saya sendiri pada waktu itu sanksikan sehingga saya sudah menawarkan Pasha Ungu, bantu saya, bos. Sampai dengan Bunga Lestari. Nah, dia minta mahal, Pak. Wah, terus sebut jumlahnya berapa. Kita tidak mampu. Akhirnya kembali kepada anak daerah sendiri. Jadi 100% anak daerah kita pakai, baik berkaitan mereka sebagai kameramen, produser, dan memang kita punya ini produser sendiri yang di daerah untuk kita. Gitu, termasuk mungkin yang menjadi pemeran utamanya juga orang daerah. Iya, orang daerah. Itulah Afni, sekaligus dia sebagai sutradara, dia sekaligus pemain. Ya, itu Celebes Film. Dia sebagai pimpinannya, sekaligus dia juga pemain sebagai Uventira atau katakanlah perempuan yang itu seperti itu. Nah, itu sepertinya sudah diceritakan sedikit sinopsisnya. Iya. Berarti sudah gambaran buat penonton kita ini. Iya. Ceritanya nanti mungkin kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, Pak Dokter, kalau mendengar tadi sekilas sinopsisnya itu, ya, tentang Uventira itu, kira-kira kan tadi Bapak bilang kita juga akan memperkenalkan selain cerita rakyat, mungkin juga ada tempat-tempat spot-spot wisata yang ada di Sulawesi Tengah yang akan diperkenalkan. Nah, saya juga tadi dikirimi beberapa semacam gambaran sinopsisnya lah. Ada beberapa foto saya lihat. Ternyata pengambilannya bukan cuma di Uventira. Ada di beberapa daerah itu. Ada beberapa daerah, ada di Tambi. Ada di Tojo Una-Una. Kemudian ada di Donggala. Tempat itu. Untuk apa itu? Jadi kita ada namanya industri kreatif. Ketika mengangkat suatu objek, harusnya paripurna dia. Karena kita harus jual tentang aspek ekonomi masyarakat dan sebagainya. Di situ sesungguhnya. Makanya saya pas seperti itu ada di Tambi, ada Taman Nasional Rindu, kemudian ada Tojo Una-Una kita bawa. Nah, sehingga orang tidak hanya sekedar melihat tentang ceritanya, kegaiban dan sebagainya itu, tetapi dia bisa menonton. Makanya ini ditetapkan oleh sensor film 13 tahun ke atas, Pak. Kita punya film ini. Gitu, Pak. Jadi ada promosi wisata juga. Ya, promosi wisata. Biar juga penonton kita tahu yang di luar bahwa di Sulawesi Tengah itu
banyak keindahan-keindahan yang harus dieksplor. Iya. Jadi kalau saya sebutkan itu, potensi yang saya garap di atasnya itu adalah disebut dengan CAN. Culture, adventure ataupun adventure dan natural alam. Can we do? Bersama kita bisa. Luar biasa Sulawesi Tengah ini sesungguhnya. Kita angkat secara keseluruhan itu sebenarnya. Potensi itu. Mungkin bisa juga termasuk wisata mistis ya. Iya. Karena tidak bisa dipungkiri kita di Indonesia ini bisa wisata mistik itu juga banyak orang yang ingin ke sana. Contohnya dulu Tukul ke sini. Jadi ternyata ini juga bagian dari wisata itu juga salah satunya. Nah, Pak Dokter mungkin saya lebih dalam lagi soal Wentira ini. Nah, di dalam proses pembuatan film ini kan, sebenarnya ide awalnya itu diambil, kan tidak semua cerita ini saya yakin tidak semua itu murni dari cerita rakyat, tapi ada ditambah-tambah. Iya, tambah. Apa pesan-pesan moral yang disampaikan ini? Cerdas yang penanya itu gagal. Jadi pertama adalah gini. Pada prinsipnya kita angkat, kan dulu genre-genre ini kan laku dulu, Pak. Siap. Ini kan kita juga pasar kan, kan harus cari pasar juga kita. Iya kan? Genre inilah yang kita angkat karena ada juga yang yang dilakukan oleh Susana dan sebagainya. Ya, kita juga angkat ini kan memang cerita-cerita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah promosi tentang pariwisata kita, ya kan? Kemudian yang ketiga ada pesan moral di dalamnya. Terus terang saja Pak, pada waktu kami milih gambar ini, nah ada gangguan-gangguan. Iya, bayangkan tadinya kami hanya 2 orang mengambil gambar. Om, nah dia sampingnya saya itu mana? Ya, saya tidak lihat, tetapi si kameramen lihat. Jadi saya sampaikan, Mbak Kumio, kami agak mirapi tabe ente Kumio, bahwa kami agak ungangkat takai untuk kabelo tapasangan. Ya, sehingga jalan dengan baik. Jadi tidak kami rasa takut karena kami bagian tidak terpisahkan, lingkungan itu sendiri harus perlu kita pelihara. Makanya pesan aspek edukasi di situ tidak boleh tebang sembarangan. Kemudian makhluk itu kan ciptaan Tuhan secara keseluruhan. Kita hargai mereka tempat itu. Aspek edukasi yang ada. Kemudian tidak boleh kencing sembarangan. Jadi itulah pesan-pesan yang ada. Yang ketiga lah terkait dengan adanya apa yang ada di situ tetap kita pelihara, sekaligus kita jaga pemanfaatannya. Itu sesungguhnya pesan-pesan yang ada. Dan kita menghargai apa yang merupakan cerita itu, dan sekaligus di situ kan banyak orang-orang bawa sesajian dan sebagainya. Ya. Terkait dengan mistik berkaitan dengan bagaimana pada prinsipnya adalah ini bagian tidak terpisahkan berkaitan dengan budaya. Bukan tentang kultur tentang penyembahan, tetapi ini pure tentang budaya, industri kebudayaan yang kita angkat karena aspek ada motif efek yang bisa kita dapatkan, aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang lain. Gitu. Ada tadi yang menarik Pak Dokter sampaikan. Waktu pengambilan gambar ada sedikit semacam orang-orang tertentu yang merasakan itu kan. Nah, ini pengambilan gambar di mana nih? Pas di lokasi di lokasi. Wow, berarti memang ini serius ini. Karena di sana narian Pak. Ada kuburan di sana memang. Bayangkan space itu si si teman itu yang memang diambil gambar. Jadi ada juga ditangkap kamera sebagian, sekilas gitu. Jadi kemampuan seperti kayak begitu. Tetapi kami karena menyatu nerapi taber kami pada saat. Artinya kita kan sebagaimana rumah-rumah biasa, kita dengan orang itu kan perlu baku miu tabe. Nah, ini ganero, tapi bukan berarti kita mengkultuskan dia. Sesama makhluk ciptaan Tuhan perlu kita saling menghargai. Begitu ceritanya. Nah, jadi bisa diyakinkan ke penonton ini bahwa efek kejut, seperti film-film misteri yang sudah kita nonton, mistis, ini memang kalau itu kan biasa lebih banyak ke fiksi kan? Cerita misalnya begini, tapi tidak ada fisiknya. Tapi kita di sini, kalau pemirsa MSI Podcast penasaran mau Wentira, ada fisik, ada kuburan seperti yang diceritakan Pak Dokter itu. Jadi betul. Tidak 100% adalah fiksi, tapi beberapa cerita dan ada beberapa bukti-bukti itu ada di situ. Ada. Nah,
Yang menarik juga mungkin Pak Dokter, Iya. film ini berapa jam? Ya sesuai standar dari XX1 1 jam. 1 jam? Ya 1 jam. Nah, Iya. saya ingin tahu Pak Dokter, proses pembuatan film ini tentu tidak tidak ujuk-ujuk hanya butuh waktu singkat. Iya. Tentu butuh riset dan segala macam. Bagaimana Bapak mengumpulkan ini? Karena harus banyak orang dikumpulkan dapat cerita ini sehingga menjadi cerita yang maksimal itu. Jadi pertama adalah kita dibantu juga oleh YouTube, dibantu informasi-informasi itu. Oke. Yang kedua kami melakukan riset, sekaligus menanyakan kepada cerita-cerita ini dengan masyarakat lokal yang ada di sekitar itu. Oke. Kemudian yang ketiga, sebelum kita ke sana harus kita naretona orang Hamai nangisani berimba ada anak yang Hamai. Oh, harus dibikin adat juga. Iya, artinya ini repitabe Hamai, anti sambulu Hamai, Pak. Oke, begitu ceritanya itu. Setelah itu pembagian kan kita casting anak-anak yang mana dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya anak-anak itu kita sudah saksikan sistem saya dan dengan sutradara kita bagikan cerita untuk dia kawin ini. Habis itu baru kita ambil gambar, tambahlah. Apa kita casting mati? Hanya kamera satu, Pak. Itu, Pak. Tetapi kemampuan mereka mengedit. Jadi setiap dari lapangan edit lagi. Oke. Begitu. Jadi sekitar 6 bulan kali. 6 bulan? Iya, Pak. Lumayan juga ya? Iya, lumayan. Karena orang kan kalau yang profesional yang Jakarta itu kan dia punya langsung kurang dia geser-geser ini, Pak. Pakai lampu. Iya kan? Kita kalau nama tepo itu tengah mati. Tetapi kebanggaan saya buat anak-anak itu, kemampuan mereka tidak gampang, Pak. X1 ambil film kita. Sampai bisa diputar di bioskopnya. Berarti ada sesuatu hal yang lain dan sekaligus perlu ditonton. Itu intinya sebenarnya. Luar biasa ya, alat sederhana. Iya. Tapi teman-teman adik-adik kita ini ternyata punya kualitas. Pak. Kita bisa bersaing berarti dengan daerah-daerah lain. Iya, banyak, Pak. Iya, oke. Tinggal mungkin perhatian seperti yang Bapak lakukan. Makanya ini, ya kita mudah-mudahan training apa semua itu gubernur akan datang. Kemarin kebetulan kami sebagai asosiasi koalisi seniman budayawan menghadap kemarin pada waktu sesi perdebatan ataupun yang kedua karena tidak bicara tentang budaya. Kami datang ke KPU untuk cepat dibicarakan ini barang. Baik. Karena itu adalah investasi. Kebudayaan itu investasi daerah untuk dikembangkan. Itu, Pak. Ya. Nah, menarik ini, semakin menarik. Tapi nanti biar penasaran nanti. Nah, Pak Dokter, ini sudah sampai sejauh mana film ini? Dan kita juga butuh, karena saya juga penasaran, baru baca sinopsis tadi malam itu, saya sudah dapat gambaran umumnya lah. Ya, oke. Kira-kira kapan tayang? Atau sekarang sudah prosesnya bagaimana? Pertama adalah alhamdulillah kami telah mendapatkan jadwal tayang dari XX1 13 Maret. 13 Maret. Momentum itu kami pakai adalah dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Provinsi 13 April. Sekaligus anak-anak liburan bulan puasa. Jadi makanya 13 itu ada diputar pada jam 9, ada jam 12, ada sampai setengah 6. Itu diputar. Karena itu nanti itu saya juga lewat Pak Wali Kota bisa menghimbau agar supaya bisalah mereka nonton sekaligus merupakan pembelajaran. Bahkan saya dan teman-teman podcast ini, marilah kita nonton sama-sama. Ketika ada persoalan-persoalan, mari kita diskusikan secara bersama-sama. Yang mana kurang, seperti apa. Mari kita membuka diri untuk melakukan seperti itu. Anilai do kita saya mafai. Kalau bukan kita siapa lagi. Itu. Nah, ini berarti harus nonton kita ini, teman-teman tim. Urusan CMI dan ini saya siapkan tiket untuk. Luar biasa. Nah, Pak Dokter, tadi diceritakan respon gubernur, wali kota dan tokoh masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, apa yang Pak Dokter harapkan dengan nanti setelah film ini ternyata begitu tayang? Apa target atau respon Bapak ke depan setelah sukses film Wentireng? Yang pertama adalah, alhamdulillah, ini kan kita hanya karena tidak boleh dari dan APBD dan sebagainya itu adalah dokumenter. Ini kan profesional. Profesional. Jadi alhamdulillah saya diberikan rekomendasi, itulah yang saya pakai dan sekaligus untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu.
Artinya apa? Berarti pemerintah daerah saya sangat menghargai Pak Gubernur Pak Rusdi Mastura, ya menghargai apalagi Pak Doktor, Ibu Doktor Vera Rompas Mastura, beliau sebagai Ketua Parve Sulawesi Tengah, itu antara lain. Oleh karena itu, kedepannya adalah kita berbuat lagi. Kebetulan kami sudah siapkan skenario kolon tinggi. Jadi kalau Makassar mereka bikin Mapaci, kita punya kolon tinggi. Mudah-mudahan JMSC nanti bisa terlibat terkait dengan produksi film kita yang berikutnya nanti. Itu harapan kita agar supaya bisa jalan, dan harapan saya Pak Gubernur dan Wali Kota agar supaya XX1 memberikan ruang kepada produksi-produksi daerah untuk pembuatan film. Bukan karena film, mungkin ada produksi anak-anak kita, potensi lokal itu bisa mungkin 1 minggu 1 kali. Ada waktu tersendiri harus ditetapkan untuk anak daerah, untuk berkreasi, memasukkan filmnya untuk bisa diputar sebagai salah satu produksi mereka, sekaligus pembelajaran untuk daerah. Itu antara lain saya mintakan dengan mereka. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, Pak. Siap. Bisa dikasih bocoran kira-kira budget film ini berapa? Atau kalau memang tidak dibocorkan, artinya dengan budget minim tidak akan kalah dengan film-film dari luar. Iyalah, orang lain kan miliaran. Ya, kita juga di bawah itu. Tapi kualitas itu tadi ukurannya XX1, Pak. Artinya ukuran film-film dari luar, produksi Jakarta bisa masuk XX1, itu luar biasa karya anak muda kita di daerah ini. Dengan anggaran minim, bahkan honor mereka ini ya understand to be understood, saling pengertian. Tetapi Anda insya Allah ketika jalan di barang, adik-adikku nanti sebentar menjadi artis karena telah mampu untuk itu, dan Anda bukan lagi milik saya ketika Anda terkenal. Itulah saya janjikan dengan mereka. Alhamdulillah itu yang terjadi sekarang. Pemirsa, kita tunggu tanggal 13 Maret 2025. Saya juga penasaran. Siap. Karena Wentira ini kalau saya Pari, kalau saya Poso kemana harus itu dulu. Klakson, Pak, tidak boleh. Jadi ini memang menjadi sebuah cerita rakyat, tapi ada beberapa fakta-fakta kejadian-kejadian maupun ada juga bukti-bukti di atas, termasuk tadi itu ada kuburan panjang. Nah itu ternyata dalam pembuatan film ini juga itu akan ditayangkan. Nah, saya memohon kepada kita semua warga Sulawesi Tengah untuk memberi support terhadap film daerah, film adik-adik kita yang di eksekutif produser sudah begitu bekerja keras untuk bagaimana film ini bisa diterima XX1 dan sebentar lagi akan tayang. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Makasih. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan waktu yang lain. Kalau Pak Dokter punya waktu, kita akan siap diskusi lagi. Untuk bisa kita diskusikan kembali berkaitan ini. Sukses Pak Dokter. Terima kasih. Baik sahabat JMSC, kita akan bertemu lagi dengan narasumber lain. Tetap bersama saya Roni Sandi di JMSC Podcast. Assalamualaikum, sampai waktu dapat lagi. Siap. Kamu luar biasa.